Jadi kayak di sini tuh yang dimarahin tuh cewek-cewek bukan cowok-cowok. Biasanya kita marahin cowok-cowok ya. Pernah gak sih lihat yang kayak di TikTok kayak gimana sih kalau first date kamu tuh ngajak kamu split bill gitu. Perempuan-perempuan tuh kalau disuruh split bill tuh kayak se-emosi itu, merasa kayak dia nggak dihargain banget gitu. Nah, Menurut aku ya, at the end of the day itu bukan soal nominalnya gitu kan, tapi gimana bisa saling keep their selves accountable gitu. Aku memang gak pernah keluar uang sama sekali untuk apapun itu. Kenapa sih kamu gak pernah biarin kita split bill? Lain dan gak bukan adalah doktrin patriarki sejak kecil. Dimana laki-laki sebagai breadwinner gitu kan, dia nyari makan, dia berburu. Teman-teman harus tahu feminisme itu bukan cuma mengarah kepada kesejahteraan keadilan kepada perempuan, tapi juga pada laki-lakinya gitu kan. Hai semuanya, kembali lagi di konten Asbunnya Spokeswoman. Ini volume kedua kita dan kita lagi kolaborasi sama teman-teman Kastrat dari Melody. Boleh diperkenalkan apa itu Melody, Kak Alda? Halo teman-teman semua, jadi kenalin nama aku Alda ya, selaku Dirjen KPI Kastrat BEM FISIP UB 2024 gitu. Kebetulan Melody itu adalah proker, podcast dan juga videografis juga ya, dimana itu kebanyakan tuh membahas seputar ideologi gerakan gitu. Tapi kok kali ini ikut-ikut nih di kontennya PUG nih. Sebelum itu kenalan dulu kali ya, aku Kinan selaku Menteri dari Kementerian Pengarus Utama Gender BEM FISIP UB 2024. Apa nih, lanjut. Ini gak kenal dulu nih. Oh iya, kasihan. Boleh kenalan dulu? Ya halo Spookies, kenalin aku Ayu sebagai Ketua Pelaksana Spokeswoman kali ini. Dan aku ditemani oleh Alda. Dan Oke, jadi tadi mungkin melanjutkan pertanyaan Mbak Kinan gitu ya, kenapa Melody ikut-ikut gitu, karena setelah dilihat-lihat gitu ya, kok agak seru juga nih topik split bill. Dan memang kalau kita Melody ini bahas ideologi gerakan gitu ya, ideologi kita tarik juga sejarahnya lah mungkin, karena split bill itu juga ya ada sejarahnya lah, masa kini dan juga masa lalu gitu. Kalau mau tahu, tungguin aja. Oke. Ditunggu-tunggu sampai kapan. Nah, tadi udah sempet dipantik nih sama Kak Alda dari Kastrat nih. Kalau misalnya kita hari ini mau bahas split bill yang lagi very demure, very cutesy ini, yang di mana-mana tuh dibahas ya. Karena kalau kita lihat di konten Instagram tuh pernah nggak sih lihat yang kayak di TikTok kayak gimana sih kalau first date kamu tuh ngajak kamu split bill gitu kan. Dan rata-rata kan cewek-cewek tuh pada ngomongnya, ih aku tinggal, aku nggak mau dan lain-lain. Dan di Twitter pun sama, kayak misalnya di komunitas marah-marah, kalau kalian juga ngikutin di komunitas marah-marah tuh, mereka tuh kalau misalnya disuruh perempuan-perempuan tuh kalau disuruh split bill tuh kayak se-emosi itu, merasa kayak dia nggak dihargain banget gitu. Nah, padahal kan sebenarnya split bill itu hal yang wajar dan biasa ya kalau menurutku. Dan ya nggak tahu sih menurut teman-teman di sini kayak gimana. Mungkin akan dibahas lebih lanjut nih dari perspektif sejarah dan ideologi gerakannya gimana sih gitu. Oke. Mungkin ini ya, karena mungkin aku juga sering mendapati kasus-kasus serupa gitu. Mungkin teman-teman kuliahku juga banyak gitu kan, dimana punya cowok dan apa ya, mereka cukup classy gitu loh hubungannya. Jadi kayak apa-apa tuh cowok yang bayar gitu. Kayak aku ngeliatnya kayak mau juga, tapi at the same time juga sebenarnya aku tipe orang yang kayak pengennya sih kalau kamu keluar duit juga aku keluar duit juga gitu loh, atau nggak saling gantian gitu, karena mungkin beda pandangan juga ya sama hubungan-hubungan di luar sana, walaupun emang nggak ada yang salah juga nggak ada yang benar gitu, cuman aku sendiri lebih prefer kalau saling melengkapi aja gitu nggak sih. Jadi kalau misalnya nggak harus 50-50 selalu gitu, split bill ini nggak harus selalu 50-50, misal keluar di warung makan gitu, warteg 20.000 gitu kan, ceweknya bayar parkir 2.000. Mungkin di TikTok rame tuh gitu teman-teman. Tapi misalnya ngopi nih, keluar 50.000 gitu kan, 2 kopi 50.000, terus nggak harus tuh cewek cowok 25 gitu kan. Bisa, misal hari Selasa ngopi nih, aku yang bayar semua 50.000 gitu kan. Selanjutnya cowok ada yang ngopi, cowok ngajak ngopi nih, terus keluar 30.000 aja gitu. Menurutku nggak apa-apa juga gitu loh, karena nextnya gitu pasti bakal tergantikan juga uangnya. Kalau menurut aku ya, at the end of the day itu bukan soal nominalnya gitu kan, tapi gimana cara setiap orang di dalam satu pasangan, di dalam satu hubungan itu bisa saling keep their selves accountable gitu loh, untuk saling balas budi dari pacarnya. Ini pacarku udah ngeluarin duit, udah sempat keluar di hari ini nih, kayaknya enaknya buat aku deh coba yang
gantian untuk bayar di hari ini gitu. Walaupun mungkin nominalnya nggak sama gitu kan, tapi paling nggak it's the thought that counts gitu kan. Gitu. Terus itu kan contoh kasus nih. Kayaknya ada yang ngalamin nih Ya untuk udah. di kehidupan berpacarannya, Kita karena jujur aku tidak mendalami dulu mengalami, maksudnya kayak nggak semuanya itu entah itu di cowok entah di cewek, tapi kayak kita ngerasa ya harus saling berbagi porsi kayak tadi kamu bilang gitu dah. Nah ini kan ada yang mengalami full service dari cowoknya nih gitu. Fan service. Bukan. Oh, beda. Beda. Oke. Mungkin boleh berbagi pengalamannya sih teman-teman. Boleh Kak Ayu. Oke, baik. Mungkin ini aku berbagi pandanganku sebagai perempuan di dalam suatu hubungan yang sudah berjalan kurang lebih mau 2 tahun, teman-teman. Langgeng banget ya, keren. Applause. Applause. Yes. Tapi kita memang udah kenal dari lama seperti itu. Kalau aku sendiri selama pacaran ini, aku memang gak pernah keluar uang sama sekali untuk apapun itu. Gitu, untuk keluar makan, misalkan kita mau jalan-jalan fotobox atau apa, bahkan uang parkir atau uang bensin pun aku gak pernah, teman-teman. Waktu itu aku juga pernah nanya gitu kepada yang bersangkutan ya, kenapa sih kamu gak pernah biarin kita split bill, atau kamu gak pernah mau gitu kalau misalkan aku yang bayar atau aku gantiin uang kamu. Dia bilang kayak gini, karena itu udah kewajiban gitu. Dia ngomong, ya memang harusnya laki-laki seperti itu. Aku udah dididik seperti itu oleh keluargaku, gak boleh biarin perempuan tuh yang menanggung semuanya, even dalam biaya kencannya. Ini bahkan belum nikah gitu kan ya, belum nikah, dan dia bilang seperti itu. Dan mungkin di lingkungannya juga semuanya seperti itu, teman-temannya, bahkan kakaknya, papanya gitu, selalu bilang kayak gitu. Dan padahal sebenarnya kita bisa aja kan split bill, kita bisa bagi-bagi uang gitu kan, tapi nyatanya seperti itu di dalam hubungan yang aku jalani. Dan memang gak pernah sama sekali, teman-teman, aku split bill. Mungkin di lingkungan aku, teman-teman kampus gitu ya, itu banyak banget jujur yang kayak, kenapa gak split bill, kayak kok kamu gak pernah keluar apa-apa. Dan diriku sendiri pun pengen sebenarnya, cuman kayak tidak bisa karena kekasihku seperti itu gitu loh. Nah gimana nih? Gemes Gemes banget. banget loh Cok. Ya at the end of the day kembali lagi kesepakatan masing-masing. Asalkan tidak ada di akhir hubungan, amit-amit berakhir ya, semoga long last forever and ever ya. Tapi amit-amit kalau misalnya when it comes to the end itu tuh tidak menjadikan apa ya, beban tersendiri kayak gitu. Betul. Bahkan semoga kalau putus tuh nggak sampai kayak ini ya Totalan kayak gitu. totalan, tolong kamu bayar kembali ke aku. Semoga enggak ya teman-teman. Itu iri dan dengki ya teman-teman. Itu ucapan orang-orang ya kayak gitu ya teman-teman. Betul. Ya kalau udah ikhlas ya udah ikhlas aja gitu. Betul. Nah itu mungkin berbagi pengalaman dari Kak Ayu ya. Kita terima kasih sudah berbagi pengalaman imutsnya ini. Betul. Kita berjumpa di lain waktu ya Kak Ayu. Bye. Hilang Kak Ayu. Shock nggak sih man di kakaknya nih nggak ada. Ayu hilang. Nggak ada. Dah kita Ya langsung udah. bahas yang lebih asik aja. Betul, kali lebih ya. asyik-asyik yang Betul. asyik-asyik gitu ya. Mungkin ini sih Kak, aku tadi terpantik sama apa yang dibilang oleh Ayu baju pink tadi. Sebelum kesini ya, aku tadi baca di Komun Marah-Marah, itu komunitas yang semua orang baca ya pasti. Pokoknya dia tuh cerita katanya, please guys, aku diputusin sama cowok aku karena mertuaku nggak suka kalau aku jadi ceweknya dia, karena katanya cowokku itu dengan senang hati itu ngebayarin SPP kuliahku, yang mana aku tuh kuliah di sekolah swasta. Tapi kayak mungkin di sini ada kesalahan penulisan juga mungkin ya, karena katanya cowoknya mutusin tapi karena mertuanya marah. Jadi mungkin cowoknya mutusin karena kehendak mertuanya apa gimana. Tapi sebenarnya intinya dari konteks itu aku pengen nanya sih, kalau semisal wise nggak sih pacaran tapi dibayarin uang kuliahnya gitu, menurut kakak sendiri? Wah, kalau misalnya menurutku dari segi makan dan beraktivitas sehari-hari aja udah kayak nggak make sense sama sekali, apalagi dibayarin uang SPP gitu loh. Karena lu bukan orang lu tuh bukan orang tuanya gitu loh. Kayak gimana dia mau apa ya, ngebayarin sesuatu yang sudah tanggung jawabnya orang tuanya kayak gitu. When it comes to pendidikan, dia itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab pasangan gitu loh. Kecuali kalau misalnya
dibiayain S2 karena mereka sudah menikah dan lain-lain. Tapi ini kalau SPP sekolah swasta itu tugas orang tuanya dia, orang tua perempuan ini kemana kalau misalnya yang bayarin adalah pacarnya kayak gitu. Betul. Terus tadi soal level kakak tadi gitu kan. Terus enaknya nih, ini karena cewek ini di base komen marah-marah tuh kayak sedih banget gitu kan. Terus orang-orang pada komen, ya udah kak, kamu buktiin aja ke mertuanya itu kalau kamu tuh bisa dengan kamu tuh cari kerja lagi gitu. Coba aja freelance dikit-dikit, kayak paling nggak caper dikit lah ke mertuamu kalau aku tuh juga bisa gitu loh, ini cari duit sendiri gitu. Kayak sebenarnya aku tuh nggak sepenuhnya berharap sama uang dari cowok kamu buat menuhin SPP aku gitu. Wah, tapi agak freak sih karena kayak ya menurutku orang tuanya berhak marah dan nyuruh anaknya putus lah. Orang bayangin orang tua lu udah kerja keras buat ngebiayain lu, tapi lu malah ngasih duitnya buat anak orang lain yang harusnya itu udah tanggung jawabnya orang lain gitu. Jadi menurutku ibu itu ya berhak untuk marah karena itu duitnya dia, kecuali cowoknya udah kerja ya dengan duitnya sendiri kayak gitu. Oh, berarti wise aja sih ya menurut Wise-wise kakak. aja sih menurut aku. Ya karena agak aneh juga ya Betul. sebenarnya dibayarin yang se-eksesif itu untuk SPP. Kalau di kasusnya Mbak yang baju pink tadi ya, Mbak E itu ya, lo Mbak E. kenalan di awal tadi si Mbak Ayu. Ada pemikiran bahwasannya laki-laki dia tuh dididik dari kecil adalah untuk berkewajiban untuk membiayai perempuan. Menurutku tuh nggak lain dan nggak bukan adalah doktrin patriarki sejak kecil kayak gitu loh, dari keluarga. Mungkin maksudnya baik, tapi kalau kita lihat pada kehidupan sekarang, kalau dulu mereka memang membiayai perempuan karena perempuan tidak bisa berdaya atas dirinya sendiri, karena perempuan tidak ada akses sekolah, perempuan tidak diizinkan untuk bekerja dan lain-lain. Kalau misalnya laki-laki yang ngebayarin dan wajib ngebayarin ya. Tapi kalau di sekarang perempuan sudah jauh lebih modern, perempuan sudah bisa bekerja, perempuan sudah bisa bersekolah, cari duit katakanlah sekarang itu jauh lebih mudah daripada dulu jadi content creator kayak dan lain-lain. Dan menurutku sudah tidak ada lagi kewajiban itu kecuali kalian itu sudah berumah tangga. Kalau memang berumah tangga ya itu urusan keluarga masing-masing. Tapi kalau misalnya dalam hal berpacaran, kamu tuh masih dibiayai sama orang tuamu gitu loh. Kayak aku juga nggak tega untuk membiarkan pacarku duit sakunya berkurang untuk bayarin aku kayak gitu loh. Karena dia deserve to be happy dan berkegiatan sama teman-temannya. Aku pun deserve to be happy dan menggunakan uangku sendiri kayak gitu loh. Contoh katakanlah kalau dalam hubunganku nonton konser gitu. Kalau nonton konser kan happy-nya berdua, mutuals kan. Ya udah, itu kebahagiaanku dan kebahagiaannya cowokku. Jadi ya kalau misalnya menurutku wise-nya adalah kita bayar tiket sendiri-sendiri gitu loh. Karena ya kamu juga masih dikasih uang jajan sama mamamu, aku juga masih dikasih uang jajan sama mamaku gitu loh. Kayak aku tuh bukan nggak sepunya duit itu untuk bahagia gitu loh. Jadi kamu harus membahagiakan aku dan lain-lain. Enggak kok, aku juga bisa bahagia dengan apa yang aku upayakan sendiri kayak gitu. Kalau misalnya memang dua-duanya nggak ada duit gitu, misalnya case-nya urgent nih, kita pengen nonton konser tapi salah satunya nggak ada duit, ya mungkin akan diganti ke depannya gitu. Mungkin tidak diganti dengan duit, tapi kayak misalnya beberapa kali nongkrong tuh dibayarin kayak gitu. Itu kan apa ya, ada take and give dalam relationship gitu loh. Karena kalau misalnya itu dilanggengkan pada akhirnya itu akan jadi transaksional. Dimana laki-laki yang selalu membayar, selalu keluar, selalu dia yang bayar, pada akhirnya akan muncul rasa ingin timbal balik dalam berupa mungkin kasih sayang, afeksi dan lain-lain kayak gitu. Dan itu jadinya perdagangan gitu loh, bukan lagi atas dasar rasa cinta akan satu sama lain. Tapi disclaimer ya, ini hubungan kan ya gimana cara dia works di masing-masing case-nya ya kayak gitu. Tapi kalau menurutku ya seperti itu. Berarti Mungkin kalau di tarik dari sejarah menurut kalian kayak gimana nih? Oke, kalau dari sejarah sendiri itu sebenarnya panjang ya teman-teman cukupnya, karena memang sebenarnya semua hal itu ada hubungannya dengan sejarah gitu kan. Nah, tadi yang teman-teman Kakinan dan juga EU bilang gitu kan, kenapa sih ada perbedaan pandangan gitu nih Kakinan sama pacarnya gitu, semisal itu sering banget split bill dan justru split bill itu atas segalanya gitu loh. Kalau sedangkan EU itu dimana laki-lakinya itu lebih sepakat untuk aku aja yang bayar semua gitu, dan itu kesepakatan dari kedua belah pihak gitu kan. Walaupun emang di sini aku juga nggak menyalahkan dua-duanya ya, karena lagi-lagi hubungan itu sesuai dengan kesepakatan dari kedua pihak gitu kan. Tapi kalau dari sejarahnya dulu kan mungkin teman-teman tahu nih, di zaman-zaman dulu lah, zaman-zaman 1000 Purba. dari mulai purba enggak dong, dimana dari zaman itu
mulai berujung pada patriarki lagi gitu kan, di mana Zaman Meganthropus electus. udah jauh banget Oh bahkan ya, dari sorry, zaman sorry, sorry, sorry. Pangea mungkin juga Oh, bisa oke, kali oke, itu sorry, ya. sorry, sorry. Pokoknya di mana zaman-zaman itu sudah mulai memasuki masa-masa patriarki gitu kan, di mana laki-laki sebagai breadwinner gitu kan, dia nyari makan, dia berburu, nyari makan, terus timbullah revolusi industri di mana itu masih ke bawah juga gitu, di mana laki-laki itu yang bekerja, laki-laki sebagai banker, laki-laki sebagai ikut perang gitu kan, di mana pokoknya laki-laki itu yang manly banget gitu, cowok Yang banget gitu selalu kan. membawa duit dalam kantong ke rumah. Betul, itu dulu itu kan memang hal yang sangat diglorifikasi gitu kan. Laki-laki pokoknya harus membiayai sekeluarganya gitu kan. Bahkan di mana nih laki-laki udah kerja nih, orang tua juga dibayarin, istri, anak juga dibayarin gitu kan. Pokoknya laki-laki sebagai kepala keluarga dan juga masih masih mengakar sampai sekarang gitu kan di 2024 gitu kan gitu. Nah, di mana laki-laki dulu kan sebagai breadwinner nih. Pokoknya laki-laki nih sendirilah gitu. Dia harus membiayai anaknya, istrinya gitu kan. Dan di mana istri ini biasanya itu dulu ya dia kalau nggak buka usaha di rumah sendiri, Housewife bantu-bantu aja. housewife atau nggak housewife aja gitu. Ngerawat Memasak, masak, mengepel. memomong anak gitu-gitu kan. Terus ya dan hello, dikat gak deh? Please banget ya. 3M teman-teman. Kalian tahu kan masak maca itu kan relatable sampai sekarang. Gak apa-apa ini dimasukin aja. Oke. Lucu banget. Boleh. Masak, Manak, maca. make up. Nah, itu dia. Tolong dong itu semua pakai bahasa Jawa, tiba-tiba make up agak lintas jurusan ya. This one Indonesia. No England, no USA. Ya pokoknya intinya kayak gitu, dimana dulu tuh perempuannya tuh kayak bahasanya bergantung lah kepada suami untuk menafkahi dirinya, kayak kebutuhan primer, sekunder dan juga tersier gitu, mungkin kalau keluarga mereka mencukupkan gitu kan. Nah tapi sekarang semenjak sudah mulai lahirlah beberapa gelombang feminisme gitu kan, teman-teman harus tahu feminisme itu bukan cuma mengarah kepada kesejahteraan keadilan kepada perempuan, tapi juga pada laki-lakinya gitu kan, dimana ya secara teori ini mencerdaskan semua otak manusia gitu kan. Jadi tidak hanya perempuan sentris gitu untuk feminisme itu sendiri gitu. Dan ya zaman-zaman mulai muncul tuh pikiran-pikiran perempuan di mana kayak nggak suka sih nggak suka sih sama kondisi patriarki kayak gini, kayak terkekang di rumah gitu. Walaupun mungkin sekarang kedengerannya enak ya, kayak perempuan dibayarin di rumah leha-leha dibayarin terus sama suaminya, padahal enggak juga gitu loh. Mereka juga sama-sama menanggung beban yang sama beratnya gitu. Dimulai laki tuh kerja, perang itu mati-matian lah pokoknya, dan juga perempuan nih ngurus, dulu kan banyak anak ya, sampai anak 12 ya, 40 juga ada kali. Oh iya, 40 anak lintar. Pokoknya banyak banget sampai di atas 5 anak lah, dulu tuh sangat dinormalisasikan gitu. Dan gak ada ART ya. Dan gak ada ART, jadi pure ibunya sendiri gitu kan, jadi berat juga gitu. Ini Ballerina Farm ya? Ballerina Farm, oh, iya, punya 7 anak terus diajak ke Yunani gak boleh. Udah berangkat? Oh udah berangkat, udah berangkat. Alhamdulillah gitu kan ya, bagus. Terus ya udah deh, sama-sama berat nih. Tapi sekarang itu kayak sorry. Dulu itu mulailah timbul capek nih, walaupun suami kerja, walaupun gue dapet duit, tapi sama aja di rumah juga capek ngomong anak dan lain-lain gitu kan. Itu timbullah keinginan untuk pengen deh mulai ada freedom juga untuk melakukan hal-hal yang bisa cowok lakukan gitu. Kayak dulu tuh perempuan tuh nggak boleh nyoblos di pilpres, pokoknya pemilihan segala vote lah ya, kok nyoblos tuh kayak Indo banget ya. Gak boleh. This one Indonesia. No England, no USA. Voting gitu, dilarang gitu kan. Terus udah nih, ini jam kerja juga. Betul, jam kerja gitu-gitu kan. Cowok tuh jam kerjanya saklek ya, 9 to 5. Iya gak sih dulu? Jadi kalau soal jam kerja dan pengupahan sih, karena dulu itu zaman revolusi revolusi mental industri itu loh 1902 itu adalah pertama kali gerakan feminis yang gencar dan besar, itu yang pada akhirnya sekarang diperingati sama International Women's Day. Itu tuh mereka lebih ke arah mendorong hak perempuan untuk voting dan juga dapat upah yang sama dengan jam kerja yang sama kayak gitu loh. Karena dulu katakanlah laki-laki 9 to 5 gajinya $10, tapi kayak dulu perempuan itu di jam kerja yang sama dengan tupoksi yang sama dengan beban kerja yang sama, mereka cuma dapat setengahnya, $5 dan lain-lain gitu. Jadi itu yang didorong di International Women's Day. Lanjut.
Lanjutlah lu yang ngomong. Oke. Gue yang disuruh Saya seru banget sih dengan suara Kak Kinan berbicara soal teori feminisme ya, atau soal sejarahnya. Lalu timbullah keresahan tadi kan, di mana demo, aksi, demonstrasi besar-besaran oleh para perempuan zaman dulu gitu kan. Terus gong deh timbul kebijakan baru seputar cewek boleh voting. Pokoknya ada belum egaliter ya, tapi paling nggak ada progres lumayan besar gitu kan, dimana perempuan bisa voting dan juga memiliki jam kerja juga upah yang mulai menaik gitu. Sama punya kredit card, bayangin dulu perempuan gak boleh punya ATM anjir. Damn, makanya ini TMI, tapi kalau nikah tuh dipisah ya teman-teman akun banknya, karena kalau suami bangkrut atau nggak istri bangkrut nanti kalau pokoknya ribet lah, hartanya lari semua tuh ke yang nggak punya usaha tersebut. Ya lebih karena punya pre-agreement sebelum nikah nggak sih? Betul. Prenup. Prenup. Tiba-tiba itu perempuan jadi lebih terakomodasikan oleh kebijakan-kebijakan yang oleh pemerintah di Inggris pada saat itu. Jadi kayak mulai ada kebijakan yang lumayan sedikit melihat gender gitu, basis gender gitu kan. Habis itu singkat cerita ke sekarang dulu deh, langsung ke sekarang aja kayak cepet nih. Dimana sekarang kan udah makin modern ya, semuanya makin modern. Betul. Gitu. Dan kayak udah nggak cuma mobil listrik udahan. Mobil terbang juga udah ada. Belum. Oke, makanya udah mulai banyak lah. HP itu udah ada HP gitu kan. Makanya udah mulai banyak pekerjaan yang bisa diakses oleh semua makhluk hidup, gak cuma manusia. Hewan juga bisa. Hewan di TikTok punya follower 10M. Kurang ajar. Aku aja gak punya loh uang segede itu. Dulu hewan lebih kerja, dia disuruh ngangkut kereta anjir. Iya sumpah tuh, bahkan ngangkut orang, kuda ngangkut orang. Dulu banteng suruh bajak sawah. Hewan jadi influencer. Sekarang orang-orang jadi influencer, ya udah gampang gitu. Sorry ya, influencer kan tuh gampang emang kerjaan kalian. Cuman unboxing, tapi kayak aduh aku capek banget jadi influencer. Tiap harus buka paket, gak peduli. Oke, sorry. Tadi ada sebuah dikit gitu kan. Perlu kesah dikit aja sih. Pokoknya dia kurang lebih pekerjaan mulai aksesibel buat semua kalangan gitu kan, dimana ya udah kita merasakan bahwa wah lebih mampu nih perempuan, lebih oke gitu kan. Betul. Terjadi modernisasi otak di mana kita yang dulunya kental soal adat-adat istiadat dari timur gitu kan, tapi gara-gara muncul nih HP ini gitu, jadinya tuh banyaklah lewat sosial media itu mulai muncullah influence dari barat. Betul. Karena kayak semisal di Amerika kan memang Amerika Inggris lah itu kan lebih cepat kan revolusi itu daripada Indonesia sendiri gitu kan. Jadi kayak semisal tadi yang dimana perempuan tuh udah punya kebijakan soal pengupahan, soal jam kerja juga, itu tuh ya udah deh kayak kita ke influence gitu loh, jadi kayak FOMO. Indonesia tuh FOMO, jadi kayak pengen itu juga gitu. Terus ya udah deh, dimana lewat sosial media juga terbuka kan juga untuk aksesibel untuk semuanya. Jadinya mulai deh tuh timbul kayaknya kurang oke deh dengan patriarki ini juga gitu, karena jadi muncul kesadaran akan patriarki nih. Kesadaran kolektif akan aduh ini kayaknya kita dirugikan deh kalau kayak gini terus gitu. Ya udah deh, jadinya mulai muncul tuh dimana perempuan mulai kayak kerja juga, ngimbangi kehidupan sebagai istri juga sebagai ibu gitu kan, bantu suaminya juga. Terus ya udah mulai pendidikan, era Kartini juga tuh kan salah satu pelopor pendidikan di Indonesia. Betul. Jadinya perempuan bisa bersekolah, kuliah tinggi tuh juga gitu-gitu. Jadinya oh ya, karena kita juga dapat influence soal barat tuh dari penjajahan juga ya Kak. Iya, dari Belanda, dari Netherlands. Betul. Jadi walaupun kita dijajah tuh sebenarnya nggak sepenuhnya buruk, karena ada beberapa buah-buah positif yang bisa manis, yang dilihat lah kita petik gitu sampai sekarang gitu. Ya udah deh mulai muncul perempuan-perempuan yang modern gitu kan di zaman sekarang gitu kan, jauh berbeda daripada perempuan dari zaman-zaman lalu gitu kan. Terus nah sebenarnya kalau balik lagi ke arah sekarang ya, kenapa pada akhirnya perempuan itu lebih suka dibayarin ya, menurutku karena itu kondisi banal dari dulu gitu loh. Ketika perempuan sudah hidup dalam lingkungan patriarki sejak kecil, ya dia merasa
ada some part yang mereka diuntungkan gitu loh. Dan ketika kita mau pembebasan atas diri kita dengan label feminis, mereka tuh nggak terima karena beberapa hak mereka tuh rasanya direnggut gitu loh. Contoh simpel selain split bill adalah kursi prioritas gitu loh, dimana embel-embel ladies first ataupun kursi itu untuk perempuan baik di metro mini di dalam bus ataupun di dalam angkutan transportasi umum, kan perempuan tuh kayak misalnya ada yang ngonten nih kayak ini laki-laki kok nggak mau ngasih tempat duduk loh, itu kan hak sesama manusia gitu loh. Kalau misalnya laki-laki dapat tempat duduk duluan, orang perempuannya juga nggak hamil, perempuannya sehat walafiat gitu loh, perempuannya bisa berdiri juga dari stasiun A sampai stasiun C gitu loh, kenapa dia harus diutamakan untuk duduk? Emang laki-laki nggak bisa capek gitu loh. Jadi pembebasan ini akhirnya tidak bisa berjalan selaras karena ada beberapa perempuan yang sudah nyaman dengan kondisi patriarki. Dia merasa aku fine-fine aja selama ini dengan kehidupan patriarki, padahal poinnya adalah patriarki adalah pembebasan baik dalam perempuan atau dalam kehidupan perempuan ataupun dalam kehidupannya laki-laki. Jadi pembebasan ini ya memang harus didapatkan oleh laki-laki dan perempuan. Bebas untuk, katakanlah bebas untuk duduk di transportasi umum, itu tuh bebas untuk laki-laki dan perempuan. Bebas untuk membayar tuh ya bebas untuk laki-laki dan perempuan gitu loh. Ketika mereka punya agreement sendiri, ya sudah, jangan disamakan dengan orang lain gitu loh. Kalau misalnya orang lain menganggap oh aku nggak cocok dengan paradigma kayak gitu, ya sudah, jangan memaksakan orang lain karena itu akan menjadi toxic untuk hubungan orang lain gitu loh. Jadi katakanlah ada nih influencer A, dia ngepost dia selalu dibeliin A, B, C, D sama pacarnya gitu. Ketika pasangan lain melihat, terus kayak kok aku nggak gini ya gitu, aku kok nggak dibeliin juga ya sama cowokku, ya karena mungkin agreement dari awal influencer itu sudah mereka agree untuk ya udah aku semuanya disubsidi dari aku, yang apa kamu nggak usah ngeluarin apa-apa, ya sudah, itu works di hubungan mereka. Dan laki-lakinya, katakanlah laki-laki yang sudah bekerja, laki-lakinya itu sudah nggak minta duit orang tuanya lagi kayak gitu, ya itu terserah mereka. Atau kaya raya bapaknya nggak boleh, nanti naik jet pribadi teman-teman. Kalau misalnya bapaknya emang kayak gitu, ya it's okay gitu loh, tapi jangan disamakan dengan pasangan lain yang katakanlah kamu expect pacarmu kayak gitu, padahal pacarmu masih SMA, pacarmu sama-sama kuliah dan dia tidak jadi entrepreneur yang bisa menghasilkan duit, ya jangan disamaratakan kayak gitu loh. Karena balik lagi, pembebasan adalah pembebasan individu dari stigma dan paradigma zaman dulu yang sudah nggak cocok di sekarang, dimana perempuan bisa berdaya, dimana laki-laki pun bisa berdaya, dari dulu sudah bisa berdaya, tapi masih ada embel-embel harus menghidupi perempuan lah dan menghidupi siapapun itu yang jadi tanggung jawabnya dia kelak kayak gitu. Betul, jadi intinya kayak merekonstruksi pola pikir gitu gak sih Kak? Betul. Betul. Jadi intinya apa sih omongan kita panjang lebar asbun? Intinya itu sebenarnya banyak banget ya. Jadi dari tadi gitu kita bahas soal split bill, di mana ada beberapa contoh kasus gemoy imoi gitu. Terus ya udah deh, kita tarik sejarahnya lah dari dimana zaman-zaman pra kemerdekaan, pra revolusi industri lah gitu. Megantopus erectus, zaman ini apa namanya? Ice Age. Big Bang. Siapa? Belum ada manusianya. Iya. Dinosaurus. Oh iya, cuman Big Bang juga mungkin ya kalau bisa dibilang gitu. Kita masih jadi molekul. Di molekul nggak ada split bill. Tapi apakah dalam kita jadi molekul pasti dapat patriarki? Ada molekul. Tapi aku main nanya sih Kak, menurut Kakak sendiri gimana nih semisal, aduh aku pengen deh nyari suami yang kaya banget, naik jet pribadi kemana-mana, beli stroll 30 juta di Amerika Serikat, makan roti 400.000. Iya. Tapi dia sendiri tuh ternyata bukan dari kalangan yang setara gitu sama cowoknya, tapi dia expect, aduh pengen banget. Kalau misalnya dia expect cowoknya lebih, tapi padahal cowoknya biasa aja gitu ya? Padahal dianya biasa aja. Oh, dianya biasa aja. Yang nuntut tuh biasa aja. Lah, itu namanya kurang ajar sih kalau menurut gue. Kurang ajar teman-teman. Dia cuma pengen enaknya doang, hidup enak gitu loh. Dia juga nggak mau berusaha karena itu lagi-lagi didikan patriarki yang ngomong ya udah cewek itu tuh goalsnya adalah menikah dengan pria kaya gitu loh. Ini real min kesimpulannya. Real min, ini kesimpulan beneran. Jadi kurang lebih selama pembahasan tadi kita tuh
kesimpulan bahwa kita berusaha sampai sekarang ya, sampai detik ini pun yang jadi PR itu adalah masih kita berusaha untuk merekonstruksi Masyarakat. pikiran-pikiran masyarakat ya, masyarakat bukan cuma perempuan, bukan cuma laki-laki yang itu masih terselimuti oleh patriarki begitu ya Kak. Betul. Terus Iya, pokoknya kayak tadi lah kurang lebih split bill itu, di mana itu tuh berusaha untuk memerdekakan paradigma yang ada di luar sana gitu, terutama paradigma perempuan gitu kan, di mana dulu aduh terkekang di rumah gitu, terus sekarang ada kesempatan untuk mengakses semua hal pekerjaan gitu kan, terus mereka ya udah deh kerja deh, terus merasa bebas, jadi sekarang tuh mereka punya uang sendiri, punya pemasukan sendiri, jadi mereka bisa menikmati hasil kerja keras mereka untuk diri mereka sendiri dan juga untuk investasi ke depannya gitu. walaupun sebenarnya masih banyak perdebatan juga sih, bahkan di negara barat yang kita anggap liberal juga perempuan-perempuan tuh masih bete kalau disuruh split bill kayak gitu. Kayak mereka merasa harus men provide all their expenses gitu loh. Gitu. Kan balik lagi perempuan tuh tidak boleh, sebenarnya bukan tidak boleh sih, tapi kayak dianjurkan ya berdiri di atas kakinya sendiri. Anjay, berdikari coy. Karena kita itu tidak bisa dikategorikan sebagai transaksi timbal balik gitu. Balik lagi ke omongan di awal yang nggak ada kaitan itu. Oke. Gimana tuh Kak maksudnya? Jadi ya kalau misalnya nungguin ya? Nungguin ya. Sama. Kalau misalnya perempuan itu dalam kondisi yang katakanlah dia hidup enak. Aku tuh ngomong apa sih jujur? Kondisi perempuan hidup enak. Enggak sebelumnya. Apa ya? Mungkin penonton boleh ditarik lagi beberapa menit sebelumnya. Aku tuh ngomong Guys, ke bawah sih guys. Guys, tolong tulis di kolom komentar Kak Kiran barusan ngomong apa. absen guys. Absen ada Kurniawan. Gini teman-teman. Real min ini. Perempuan itu harus berdikari karena perempuan itu tidak bisa dijadikan tidak ada hubungan transaksional, dan rata-rata hubungan transaksional korbannya adalah perempuan gitu loh. Ketika perempuan selalu menggantungkan hidupnya kepada laki-laki, ketika laki-laki yang tidak bisa dipegang janjinya itu membelot atau ngapa-ngapain, ya perempuan gimana caranya dia bisa hidup setelahnya kayak gitu loh. Kita juga harus memikirkan expenses yang setidaknya bisa kalian tanggung sendiri, pemasukan yang bisa kalian dapatkan sendiri. Jadi jangan kalau bisa dari pacaran ya memang dipupuk pikirannya bahwasannya kebutuhanku adalah kebutuhanku, ya aku yang harus mengeluarkan uang, kebutuhannya dia adalah kebutuhannya dia. Kecuali untuk kebutuhan bersama, katakanlah mereka mau pada akhirnya punya tabungan bareng kayak joint gitu. bank account. Betul, itu kan terserah mereka gitu loh. Tapi intinya adalah jangan sampai kontribusinya tuh 0-0 atau take and give itu hanya uang dan cinta yang kamu kasih ya. Itu nggak make sense, itu nggak akan berjalan baik untuk kamu di kedepannya. Jadi ya take and give adalah memberikan hal yang sama seperti laki-laki yang take and give adalah ya kamu memberikan apa yang laki-laki berikan kepada kamu kayak gitu loh. Intinya kayak gitu. Jadi kayak di sini tuh yang dimarahin tuh cewek-cewek bukan cowok-cowok. Biasanya kita marahin cowok-cowok ya karena kayak opini mereka jelek gitu. Nah, di sini kita marahin cewek-cewek. Iya. Kalian tuh harus bisa berdikari cewek-cewek gitu loh. Kalau ini jadikan cover ya. Video opening ini. Cewek-cewek tahu diri ya. Ada enggak? Pause dulu. Nah, thumbnail gitu dong. Itu intinya split bill itu sebenarnya nggak salah tergantung kesepakatan dari awal. Dan jangan menggantungkan kepada laki-laki gitu intinya. Dan laki-laki juga jangan seenaknya sendiri tentang dari awal split bill terus kayak kalian ngerasa haruslah kayak dikasih totalan di akhir kayak gitu bla bla bla. Itu shameful. Shame kalau di Game of Thrones. Kalau nggak pernah nonton, aku cuma lihat cuplikannya doang. Terima kasih. Shame. Oke. Jadi intinya sebenarnya nggak ada yang salah ya antara split bill ataupun nggak split bill gitu. Tapi yang penting adalah satu kesepakatan di antara dua belah pihak dalam hubungan itu. Atau mau tiga belah pihak hubungan 4. Nggak boleh teman-teman. Kesepakatan dalam hubungan mau split atau enggak itu yang penting kalian berdua enak gitu loh gitu.
Terus intinya yang kedua adalah gimana nih yang sering dibayarin gitu kan. Mau cewek mau cowok, Bebas. jangan keenakan. Kalian gitu. tahu diri juga. Tahu gitu diri loh. juga benar serius teman-teman. Jadi kayak paling nggak tuh ada take and give dan juga mikir dikit. Aduh, kayaknya ini orang udah sering bayarin aku deh, gantian gitu. Betul. Karena kalau suatu hubungan udah keluar duit, itu kalau dibalas cuma dengan I love pelukan you. I love you tuh sebenarnya nggak cukup teman-teman, karena L selain world. betul, World. R word. selain udah membekas banget sih kalau udah keluar uang terus cuma dibalas oleh lip service gitu lah Iya. biasanya. Jadi Joko emang Joko. Joko Emang Mulyono. Mulyono. Emang Mulyono, bukan Sure. dong. Jadi intinya tolong kedepannya kita harapkan keegalitaran dalam suatu hubungan ya Betul. teman. Apakah menurut Kak Alda split bill sama dengan Mokondo? Gak. Tanyain balik dong. Oke, menurut penonton yang setia budi, Tanyain aku dulu. Tanyain ke penonton. oke, menurut Kak Kiran yang setia budi, apakah split bill sama dengan Mokondo? Enggak. Oke, berarti udah cukup ya kasih gue Konklusinya adalah split bill bukan Mokondo, kecuali itu tagih-tagihannya di akhir, padahal kalian dari awal ngomongnya udah aku aja yang bayarin. Itu. Jadi itu memang cuma buat judul clickbait aja teman-teman. Cukup sih mungkin, udah cukup ya. Oke, itu aja teman-teman. Makasih Please. banget. Kalian kalau udah dengerin sampai akhir ini kalian survivor karena Kalian aneh sih kalau sampai akhir. Karena Kalian buka openingnya freak pun sih. udah bales sih jujur. kalian udah freak sih kalau misalnya bisa mendengarkan obrolanku sampai akhir. Jadi tolong tulis di kolom komentar di bawah sini. Iya. Kira-kira apa komentar kalian? Pernyataan, pendapat, pertanyaan apapun itu terkait dengan split bill sama dengan Mokondo atau tidak? Karena menurut aku enggak, menurut Alda enggak, menurut Kalian? ayo dong biar Kevin Des dong ada suaranya. Menurut kalian menurut kalian Mokondo apa enggak? Ini Nah rasanya Kevin itu, Des. jadi Vindes lucu banget teman-teman. Kurang ada piano. Mungkin sekian dulu dari kami daripada bakal ketawa ya, gak kelar-kelar keburu full nih storage Sejam. ya. Hah? Jadi udah dulu teman-teman, cukup. Trim sis. Sis, bye-bye, sampai jumpa di Swag Woman konten Asbun, pasti lebih seru ya. Dan melodi part 3. Pasti lebih serius dan enggak se-Asbun ini.